Haleluya. Selamat pagi buat sahabat FB dimanapun Anda berada. Kita boleh jumpa lagi pagi ini bersama saya Pendeta Lengkungan di program acara Inspirasi Hidup. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi ini kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami hidup dalam penggembalaan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dan kami boleh menikmati kebesaran Tuhan hari ini. Hari ini harinya Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengarkan sabda Tuhan, menjadikan kepada kami semua orang percaya punya pegangan hidup. Firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, kita pagi ini boleh jumpa lagi tentunya bersama saya Pendeta Lengkungan dalam acara Inspirasi Hidup. Dan tentunya pagi ini, hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kita boleh menikmati kebesaran Tuhan, kita boleh menikmati keagungan Tuhan, kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Khotbah pagi ini terambil dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12. Haleluya. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Puji Tuhan. Jadi kita boleh melihat apa kata Tuhan tentang hidup kita lewat kitab Mazmur pasal 34. Haleluya, ayat 12 dan seterusnya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Nah tentunya kepada kita orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan, kalau mau ditanya siapa yang menyukai hidup, saya akan berkata saya menyukai hidup. Dan Anda juga akan berkata Anda akan menyukai hidup. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, hidup yang kita hidupi bukan sekedar saja kita hidup, tapi Tuhan tentunya memberikan kepada kita kesempatan bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kita pernah belajar dan pernah mengenal lagu, dan mungkin sementara juga Anda nyanyikan, bahkan senang menyanyikan pujian itu. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, Tuhan berikan hidup kepada kita untuk punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan berikan hidup kepada kita, Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Tuhan berikan kepada kita hidup, tentunya Tuhan rindu supaya dengan hidup yang kita miliki, untuk senantiasa boleh mengagungkan kebesaran Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatannya, bahkan kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sebab Tuhan tentunya punya rencana baik buat kita semua. Nah, diungkapkan lagi, siapa yang mengingini umur panjang, bukan hanya hidup, tapi umur panjang. Ya, jadi hidup plus dengan umur panjang. Nah, ada orang kepingin hidup, ya, lebih lama lagi di dunia ini. Siapa yang tidak mau hidup lebih lama lagi di dunia ini? Yang penting untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan. Ya. Bahkan seorang pujangga berkata, Syed Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lebih lama lagi. Nah, puji Tuhan. Kalau kita kembali kepada kehidupan seorang pemazmur, bagaimana dia boleh mengungkapkan kebesaran Tuhan lewat umur panjang yang Tuhan karuniakan kepadanya, lewat usia yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, tentunya dia mau belajar untuk hidup menikmati hal-hal yang baik. Nah, bagaimana untuk menikmati hal yang baik dalam hidup ini sebagai orang percaya? Nah, kita lihat ayat yang ke-13. Untuk menikmati hal yang baik, untuk menikmati umur panjang, untuk menyukai hidup ini, ingat baik-baik. Kata Alkitab pada ayat yang ke-13 dari Mazmur 34, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini, suka dengan hidup ini, umur panjang yang kita sukai dalam hidup ini, mau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hal-hal yang baik, kata Alkitab, jagalah lidahmu. Di dalam Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini, bukan sedikit orang yang menggunakan mulutnya, lidahnya untuk mengutuk orang lain. Bukan sedikit orang yang menggunakan lidahnya, mulutnya untuk mencercah orang lain.
Bukan sedikit orang di sekitar kita, anak Tuhan mungkin notabene, yang menggunakan lidahnya, mulutnya, bukan untuk memberkati, tapi untuk mencelakakan orang lain. Nah, bagaimana cara hidup seperti ini? Ini merupakan koreksi sekaligus introspeksi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hidup ini? Bagaimana kita menjalani hidup ini? Seperti apa? Padahal kita sangat merindukan hidup ini tentunya. Menikmati kebaikan Tuhan. Sangat merindukan hidup ini menikmati hal-hal yang baik. Sangat merindukan hidup ini kalau boleh umur kita, usia kita terus diperpanjang oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kepandaian, kepintaran, semua Tuhan bisa berikan kepada kita. Tapi ingat baik-baik, sudahkah kita menggenapi ayat 13 dari Mazmur 34 ini? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Lidah. Nah, ini mulut ini berbahaya. Lidah ini berbahaya. Makanya kita harus menggunakan mulut kita, lidah kita, ingat baik-baik, untuk hal-hal yang baik. Kalau kembali pada firman Allah, Tuhan mengajarkan kepada kita, biar dari mulutmu, dari lidahmu, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberikan dorongan buat orang lain, dan perkataan-perkataan yang menjadi berkat buat banyak orang. Sebab dikatakan begitu, untuk menikmati hidup, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ingat baik-baik, jangan kita berbuat kejahatan dalam hidup ini dengan menggunakan bibir kita, mulut kita. Bukan sedikit orang-orang sekitar kita, ya dapat dikatakanlah lain di bibir, lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Banyak yang seperti itu, ya. Hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan tipu muslihat, hatinya mau merancang kecelakaan untuk orang lain, bagaimana mau menjatuhkan orang lain, bagaimana untuk menyepak orang lain, bagaimana membuat orang lain celaka, bagaimana membuat orang lain tidak punya pekerjaan, bagaimana membuat orang lain itu supaya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sesuatu yang jahat. Ingat baik-baik, memang Alkitab sudah memberikan penegasan kepada kita, ya. Orang-orang di sekitar kita merancangkan yang jahat kepada kita. Orang-orang di sekitar kita merancangkan kejahatan buat kita. Namun Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu bahwa dalam hidup ini selalu ada pergumulan. Dalam hidup ini selalu ada persoalan. Dalam hidup ini selalu ada masalah. Hal-hal inilah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi jangan kita yang melakukan hal-hal yang jahat. Jangan kita dengan mulut kita, dengan bibir kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain tak berdaya. Karena cara hidup kita, bukan sedikit kita melihat kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman dalam hidup ini. Banyak orang yang senantiasa mencelakakan kita. Banyak orang yang membuat kita terjebak. Banyak orang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya mau katakan kepada kita, hari ini kita belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya orang yang menikmati kebaikan, menikmati hidup, dia harus ingat bahwa jangan sampai dalam hidupnya, hidup kita semua orang percaya mengucapkan kata-kata yang senantiasa mengandung kejahatan. Yang dikatakan Alkitab dari lidah yang jahat. Tetapi ingat baik-baik, penegasan ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan termasuk juga dari lidah, ucapan, bibir, mulut yang menipu. Saudara, jangan sampai ada di antara kita orang percaya yang menipu temannya, yang menipu sahabatnya, yang menipu rekannya, padahal dia makan bersama, duduk bersama, ya, minum bersama, dan juga mungkin tidur bersama. Tapi ada rancangan yang jahat dalam hatinya, ada iri hati, ada dengki, ada dendam, sampai ingat baik-baik perkataan yang diungkapkan Mazmur 34 ayat 13 bagian B. Bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bibir ini menipu orang lain. Bibir ini mencelakakan orang lain. Nah, ini berbahaya. Hati-hati. Nah, supaya kita tidak mencelakakan orang lain, tidak membuat orang lain tak berdaya, ya, supaya tidak membuat mereka itu jadi orang yang
katakan dikorbankan. Ingat baik-baik, saya mau katakan hari ini ayat 14 dari Mazmur 34, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi kejahatan itu kita harus jauhkan, ya. Jauhkan kejahatan, jangan lakukan kejahatan, jangan dekat dengan kejahatan, jangan suka dengan kejahatan. Tetapi bagian B, ingat baik-baik, lakukanlah yang baik. Nah, lakukan yang baik. Kalau melakukan yang baik berarti melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian tenesnya dikatakan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah ini. Jadi Tuhan merindukan supaya kita bukan melakukan yang jahat, tapi melakukan yang baik, ya. Kita menjauhi kejahatan dan membuat hidup kita dekat dengan kebaikan, dan dikatakan lagi kita berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam persahabatan dengan semua orang. Hidup dalam kerukunan dengan semua orang. Hidup di dalam pertemanan dengan semua orang di sekitar kita. Sebab itu memang yang diungkapkan Alkitab, jangan mencari permusuhan. Tetapi kita hidup damai dengan semua orang. Bangun komunikasi dengan teman-teman, dengan sahabat, siapapun yang kita jumpai. Kenapa? Sebab kita ini orang-orang yang rindu menjadi berkat untuk banyak orang. Untuk kepentingan sorga, untuk kepentingan pelayanan. Kenapa demikian? Sebab Alkitab terus mengawasi kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kedamaian, kita hidup di dalam sesuatu yang baik yang Tuhan rindukan dari hidup kita, kata Alkitab, di mana kita ini orang percaya terus dipantau oleh Tuhan, ditilik oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-15, saudara perhatikan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi orang-orang benar itu diamati oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Dan telinganya kepada mereka teriak minta tolong. Nah, kepada orang-orang benar jika punya masalah, jika punya persoalan dalam situasi, kondisi apapun yang sedang Anda alami, apalagi hari-hari ini kita lagi berada pada situasi yang tidak mengenakan, di mana dunia dalam keadaan sunyi senyap dengan apa yang disebut pandemi COVID-19, ya, virus corona yang sedang melanda dunia. Sehingga kita lihat di berbagai tempat, kita bisa menikmati lewat televisi, lewat media sosial, kita boleh menikmati, dan berita-berita yang kita dengar hari-hari termasuk kita baca di media cetak itu memang tidak mengenakan. Sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang direnggut oleh COVID-19, sudah banyak yang direnggut oleh virus corona. Mungkin di sana ada sahabat kita, kenalan kita, saudara kita. Kita tidak menginginkan mereka seperti itu. Tapi kalau kejadian ini terjadi, saya mau katakan kepada kita, pembelajaran buat kita orang percaya. Dan kita mengevaluasi kehidupan kita, sejauh mana kita mengelola hidup ini, sejauh mana kita membawa hidup ini, sejauh mana kita memanage hidup ini, seperti apa kita melakukan hidup ini, apakah cocok dengan firman Allah atau tidak cocok. Nah, itu sebabnya firman Allah menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan buat semua untuk kita belajar bagaimana sebenarnya hidup kita ini yang kita harus jalani, seperti apa kita melakukannya, apakah menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan marah atau membuat Tuhan benci. Itu kita lihat dari hidup kita, dan tentunya bercermin dari firman Tuhan, bercermin dari firman Allah. Saya mau katakan kepada kita hari ini, Tuhan merindukan supaya kita hidup pada hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan. Makanya Tuhan berkata, hiduplah damai dengan semua orang, carilah yang baik. Supaya apa? Kita melihat hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, orang percaya. Nah, pada ayat 16 dari Mazmur 34 diungkapkan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi jangan lupa, Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan menentang orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, kejahatan tadi, ingat baik-baik, yang diungkapkan dalam firman Tuhan dari bagian-bagian saya telah lebih dulu mengungkapkannya. Ingat baik-baik, Tuhan benci dengan kejahatan, ya. Tuhan benci dengan tipu muslihat, ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak memberkati, ucapan-ucapan yang serong, ucapan-ucapan yang bukan dari Tuhan. Tuhan benci. Nah, Tuhan merindukan supaya hal-hal yang baik dilakukan. Kenapa? Sebab dengan tegas wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dengan kata lain, orang-orang yang berbuat salah, dengan kata lain orang yang berbuat dosa, itu dimarah, dibenci, ditentang oleh Tuhan. Nah, ini ungkapan firman.
Tetapi pada ayat 17 memberikan juga jawaban buat kita. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saya bilang tadi bahwa dunia dalam keadaan sunyi senyap. Dunia berada pada situasi lagi dalam kesesakan. Karena COVID-19, karena virus corona sedang merajalela untuk menghancurkan kehidupan orang-orang di dunia ini. Ingat baik-baik saudara, di Indonesia sudah mencapai mungkin 9.000 sekian orang yang positif virus corona. Sudah positif dengan COVID-19, COVID-19. Nah, di Sulawesi Utara bukan menurun tingkat kematian, tapi naik. Di Sulawesi Utara yang positif corona, yang positif COVID-19 bukan turun, tapi naik. Berarti satu pertanda, ingat baik-baik, satu pertanda wabah ini, pandemi virus corona masih bekerja sampai hari ini. Yang Tuhan luaskan untuk kita lihat ini. Dan kalau ini memang ditunggangi oleh setan, oleh iblis untuk menghancurkan populasi penduduk dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita hanya menengadah kepada Bapa di surga. Melihat wajahnya, melihat kemuliaannya, melihat campur tangannya. Hanya kepada Dialah kita harus berseru, berteriak, meminta tolong. Sebab dalam keadaan kesesakan, Alkitab bilang, kita berseru kepadanya, berteriak, minta tolong. Dan Tuhan bilang, aku akan melepaskan kamu dari segala kesesakan. Dunia lagi berada pada situasi kesesakan. Saya katakan tadi, sunyi sepi. Karena ini, kita berada pada situasi yang tidak mengenakan. Tekanan-tekanan terjadi di berbagai tempat. Saya mau katakan kepada kita, sejak kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kebesaran Tuhan. Ternyata tidak ada apa-apanya kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang saya sering katakan, apa yang kita bisa banggakan, apa yang kita bisa harapkan dari kemampuan kehidupan kita. Apa yang kita bisa harapkan dari intelektualitas kita, dari kepandaian kita, kepintaran kita, latar belakang pendidikan kita, atau termasuk kekayaan yang kita miliki, harta, benda, pangkat, kedudukan, apa saja. Apa yang kita bisa harapkan? Harta, benda, pangkat, kedudukan akan melawan COVID-19, tidak ada gunanya. Ingat baik-baik, musuh kita, COVID-19, tidak terlihat oleh kasat mata. Begitu kecil, hanya mungkin bisa dapat dipandang, dilihat, diteropong lewat mikroskop. Nah, tapi mari kita masih punya pegangan hidup. Harapan-harapan masih ada kepada orang percaya. Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan mengarahkan kepada kita dengan semua persoalan ini, semua masalah ini. Termasuk yang saya katakan tadi, ungkapan firman Allah. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan, ingat baik-baik, menolong kita dari kesesakan yang sementara kita hadapi. Tapi kita mesti berseru kepadanya, baru Dia melepaskan kita. Kita mesti datang kepadanya. Dan hari-hari ini tentunya orang percaya, dengan kejadian ini saya mau katakan, ini menjadi perenungan panjang buat kita orang percaya. Menjadi momentum yang sangat baik untuk kembali kita mengevaluasi, merenungkan apa yang sementara dialami oleh penduduk dunia, yang dialami oleh kita semua, berdampak kepada keluarga kita, kepada jemaat yang kita gembalakan, kepada orang yang kita pimpin. Semua itu berdampak. Dan banyak di antara kita orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, sahabat-sahabat, kenalan yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, karena virus corona yang lagi mewabah. Dan sementara semakin hangat, persoalan ini semakin hangat, masalah ini semakin hangat, kesesakan ini semakin hangat. Dunia dirundung dengan duka karena keadaan seperti ini. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita hanya datang berseru kepada Tuhan, meminta perlindungannya, meminta pertolongannya, meminta akan senantiasa pengembalaannya, meminta akan campur tangannya, supaya dengan kehidupan yang sementara kita jalani ini, kita boleh terhindar dari serangan virus corona, terhindar dari COVID-19 ini yang sedang mewabah di sekitar kehidupan kita. Saudara terkasih, saya mau katakan kepada kita,
Ini kesempatan, momentum yang begitu baik untuk kembali kita bisa mengoreksi kehidupan kita, mengintrospeksi kehidupan kita. Ternyata saya sering katakan hidup kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Semua kejadian di dunia ini, kalau kita akan hadapi dengan kemampuan kita, maka kemampuan kita terbatas. Wabah ini tidak bisa dihadapi dengan kemampuan kita berpikir. Wabah ini nggak bisa dihadapi dengan kekuatan kita, dengan otot kita. Wabah ini tidak bisa dihadapi dengan latar belakang ekonomi yang Anda miliki, latar belakang pendidikan yang Anda miliki. Tapi dengar semua katakan kepada kita, wabah ini hanya dapat dihadapi oleh orang-orang percaya dengan keadaan tenang, ya, dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang sehat. Dan ingat kata kuncinya, kita bisa menghadapinya semua dengan doa kita di hadapan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sebab ayat ini dengan tegas menjanjikan kepada kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan dilepaskan dari semua bencana, dari semua wabah yang sedang melanda dunia. Kasihan ketika kita melihat teman-teman, sahabat, ya, jemaat kita, banyak yang kehilangan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena ketika virus ini mewabah, orang tidak bisa kumpul di tempat yang ramai, dan toko-toko di mana umat-umat kita bekerja itu ditutup. Ya, ditutup. Kita lihat, ya, kantor pemerintah saja itu tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas. Ya, mungkin hanya lewat aplikasi Zoom. Mereka boleh bilang saling share untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini karena keadaan seperti ini. Banyak yang telah menjadi korban. Namun apalagi yang kita bisa banggakan dalam hidup ini, bisa harapkan dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan kita, kepala gereja kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melewatinya, untuk kita boleh menghadapinya, hanya dengan doa kita, hanya dengan seruan kita kepada Tuhan. Ya, hanya dengan nantiasa bagaimana kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah yang kita pelajari, yang kita baca. Memang referensi Alkitab, ya, dari Mazmur 34 ayat yang ke-21. Ingat baik-baik, kita baca. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Nah, kemalangan itu mematikan orang fasik. Nah, orang fasik, orang nggak benar, hidupnya nggak beres, yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, itu mereka akan dilenyapkan. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang yang benar itu akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kata Alkitab dalam Mazmur 34 ayat 22, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, umat-umatnya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan mengandung hukuman, tidak akan menanggung hukuman. Ingat baik-baik. Kenapa? Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang jahat, dari tipu muslihat, dari ancaman musuh, dari teror kuasa kegelapan, dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini yang kita kenal, virus 19 yang sedang bekerja, tapi kita tidak pernah akan takut dengan keadaan ini. Kita punya pegangan hidup, sebab kita berikan jalan keluar buat kita, way out buat kita. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Sekali lagi, supaya kita hidup dijaga, dipelihara oleh Tuhan, hati-hati menggunakan mulut kita. Hati-hati menggunakan pikiran kita. Jangan sampai ada kejahatan dalam hidup kita. Jangan sampai ada tipu muslihat dalam hidup kita. Tapi yang ada dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini, bahkan esok dan seterusnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam pengawalan Tuhan. Ingat baik-baik,
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting, satu hal yang juga harus kita ingat dalam kitab Ulangan pasal 28. Jika kau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lakukan dengan setia. Engkau diberkati di kota, engkau diberkati di ladang, isi bakulmu diberkati, adonanmu diberkati, lembu ternakmu diberkati, semua yang kita miliki diberkati Tuhan. Keluar masukmu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan engkau bukan turun, tapi engkau naik. Engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Engkau bukan dikutuk, tapi diberkati 100 kali ganda. Haleluya. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa, dan inspirasi hidup hari ini tentunya kepada kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, sebab dengan Tuhan kita akan melakukan perkara besar, gagah perkasa. Diberkati Tuhan kita semua hari ini, pagi ini, dan seterusnya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak firman-Mu telah dilepaskan, diberitakan, biar umat-umat-Mu diberkati, hamba-hamba-Mu diberkati, dikuatkan, dimampukan dengan belajar firman Tuhan. Pagi ini kami diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal yang jahat, tidak melakukan penipuan, tapi selalu hidup dengan baik, lakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang mencekam, di tengah-tengah keadaan dunia yang lagi tidak mengenakan, dunia yang dilanda dengan wabah, pandemi COVID-19, virus corona merajalela, tetapi Tuhan, Engkau berkata kepada kami, berseru kepadamu, maka Engkau akan keluarkan kami dari kesesakan hidup, dari sunyi senyap kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, kalau terus berjalan dengan Engkau, pasti ada kemenangan dan jawaban yang pasti dari Tuhan diberikan kepada kami. Kami tampil sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus Tuhan, yang memberikan kepada kami kekuatan, semangat sampai hari ini. Bersama Tuhan kami lakukan perkara besar yang perkasa. Doa kami, diberkatilah semua sahabat FB dimanapun berada. Haleluya. Amin.